Halo, halo. Selamat siang, teman-teman. Selamat bergabung kembali di kesempatan live trade pada siang hari ini. Jadi ya, siang hari ini ada saya bersama dengan King Nico yang akan bersama-sama melakukan analisa di market. Kita mencari peluang ya, dan mungkin siang hari ini kita akan fokus ke beberapa instrumen saja, terutama di gold ya, teman-teman ya. Dan by the way, hmm, nanti malam itu akan ada webinar khusus IE. Nah, ini saya akan sampaikan di awal ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan. Nanti di akhir sesi live trade saya akan sampaikan lagi. Nah, silakan teman-teman yang memang tertarik atau kepo untuk tahu terkait dengan IE, Expert Advisor ya, atau yang umum disebut sebagai robot trading ya, silahkan nanti malam bergabung aja di webinar khusus IE. Nanti malam ada saya dan juga Bos Cahya yang akan membawakan webinarnya. Ya, seperti itu. Sembari menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung, mungkin masih di perjalanan ya, karena jam 12 ini kan bertepatan dengan jam istirahat buat teman-teman yang masih ngantor atau bekerja. Oke, saya akan langsung berikan kesempatan ke teman-teman. Apakah ada yang mau request analisa atau enggak nih? Silahkan kalau ada yang mau request analisa. Dan by the way, kemarin malam ini ya, live trade-nya sukses cuan ya. Saya ikut join, tapi joinnya udah 15 menit terakhir, teman-teman. Oh, sorry, kemarin siang. Karena kemarin siang itu saya habis ada ketemu ya sama calon klien. Request GU dan oil. Oke. Kalau boleh tanya dulu nih ke Bos Bima, apakah sedang ada posisi di dua pair ini atau gimana nih? Karena oil ini termasuk komoditas yang eh, beberapa user aja yang tertarik untuk trading. Nggak banyak yang trading di oil soalnya. Oke, sembari menunggu respon ya, saya akan langsung share screen untuk update kondisi terkini dari GBP USD. Halo, halo. Selamat siang. Oh, halo, selamat siang, King Nico. Selamat siang, selamat siang. Monggo Ya, dilanjut, Bos senang. Anton. Siap, siap. Siap, King Nico ya. Nanti coba kita fokus ke XAU USD juga ya, habis ini ya. Ya, ya, betul, betul. Habis ini kita bisa fokus ke XAU, nggak masalah. Cuman ini ada beberapa Ya, yang mau request, jadi boleh, bukan boleh. bukan berarti nggak dibahas ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau request, Ya, silahkan. Nanti saya akan bantu untuk update kondisi terkininya ya. Nah, karena oke, semalam siap, siap. saya nggak ikut live trade karena memang sedang berhalangan ya teman-teman ya. Boleh ini nggak, boleh share nggak posisinya, posisi apa atau ada peluang apa yang masih floating untuk yang tadi malam? Apakah masih floating buy atau masih floating sell gitu? Karena saya cek di channel ini untuk GU nggak ada update. Ya, yang ada tuh XAU tapi udah kena SL yang tadi malam ya. Kalau nggak salah kemarin itu nge-buy. Oh, Itu GU ada berdasarkan buy. support ya, support trendline itu. Oh, berarti Kalau nggak sama salah ya ya kemarin ya. pandangannya ya. Oke. Saya akan bahas kondisi terkini di GBP USD. Jadi ini coret-coret ya. Saya selalu sampaikan bahwa ini otentik, bukan dibuat-buat. Jadi coret-coret ini adalah coret-coret yang kita lakukan di hari Selasa 2 hari yang lalu, ketika saya juga membawakan live trade. Dan ini memang nggak ada entry bersama-sama karena kemarin perhatikan, saya menyampaikan kita bisa entry di GBP USD ketika apa? Ketika sudah ada konfirmasi. Ya, ini naik kencang seperti ini, dia koreksi.
Nah, koreksi ini kan menarik sebenarnya. Karena apa? Karena sudah ada swing low yang baru, dia bergerak naik. Nah, ketika dia breakout dari resisten trendline ini, kita baru bisa buy. Makanya entry buy-nya tuh di sini. Nih, ya. Dan ini nggak ke-trigger. Dan memang belum ada. Jadi, kalau per hari Selasa kemarin, ini coret-coretnya mengindikasikan akan adanya kenaikan. Akan tetapi, harga ternyata turun lagi. Di sini turun lagi, dan dia tertahan nih di supportnya sampai akhirnya dia mencoba mantul dan gagal. Kalau seperti ini, ya saya akan menyampaikan berarti pola-pola koreksinya ini tidak berhasil membuat harga kembali naik, ya, sehingga ya ini sudah nggak valid, sudah tidak relevan, sehingga saya akan hapus trading plan yang memang kemarin sempat kita bahas, ini sudah relevan ya. Bahkan support ini pun saya tidak akan menyampaikan ya trendline ini sudah nggak relevan, karena ini kalau kita perpanjang seperti ini, ya ini sudah kelihatan harganya sudah mulai keluar breakout support trend line-nya. Nah, ini dia breakout naik tapi ternyata nggak mampu lanjut naik, ya dia turun lagi kayak gini. Ini sudah nggak relevan, support ini udah nggak relevan. Jadi saya akan hapus trend line-nya. Nah, terus gimana di time frame panjang kayak gini pergerakannya, bos? Ya udah, saya akan lihat di daily. Kenapa daily? Karena untuk melihat struktur harga supaya swing high-nya ini jelas, swing low-nya pun juga kita bisa lihat, bisa antisipasi. Kalau dia memang turun, sampai mana kira-kira penurunannya, sehingga kita sebagai seorang trader yang baik dan bijak bisa mengantisipasi pergerakan turunnya harga ini. Nah, saya akan naikkan ke time frame daily. Nah, ini. Kalau di daily ini kan jelas ya, jelas dalam artian ya kita bisa melihat swing-swingnya tuh, nah ini terlihat dengan sangat jelas gitu loh teman-teman. Nah, ini kan swing high swing low-nya kan kelihatan banget gitu. Nah, setelah kita tahu kayak gini ya kita langsung aja pakai Fibonacci. Nah, dengan tools sederhana Fibonacci ini kita bisa tahu kalau ada kemungkinan harga memang masih akan turun. Ya, dia akan turun ke 382 atau ke 0,5 atau ke 0,618. Masih ada kemungkinan ke sini. Nah, ini yang saya lihat. Nah, saya kira teman-teman yang di luar sana menggunakan apa namanya teknik analisa khusus ya, kayak mengidentifikasi adanya gap-gap semacam ini ya. Ya ini lagi-lagi saya buktikan ya, adanya gap itu ya bertepatan dengan rasio Fibonacci ini. Ya, ini juga ada gap sebetulnya di sini, dan ya kemungkinan harga akan ke situ. Meskipun ini sudah sempat dimitigasi ya di sini nih ya, udah keambil ke sini, tapi untuk sampai ke nutupnya kan ini belum. Jadi memang masih ada kemungkinan dia ke 0,5, bisa ada kemungkinan dia turun ke 618. Ya, jadi untuk GBP USD saya masih melihat adanya kemungkinan dia turun lebih jauh, sehingga better ya kita follow the trend aja. Apalagi kemarin sudah sempat ada analisa, kita coba ambil peluang buy dengan analisa yang cukup simple, memanfaatkan support trend lainnya tetapi gagal, ya berarti ini menjadi pertanda yang semakin jelas bahwa oh, harga ini masih bisa berpeluang bergerak turun secara lebih dalam ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau gitu kita bisa entry-nya di mana, Bos? Nah, kita akan coba lihat ke time frame yang lebih kecil, teman-teman. Di time frame 1 jam ya, di time frame 1 jam ini kita melihat memang pergerakannya masih kuat turun, cuman untuk momennya ini yang saya belum melihat ada satu momen yang cukup tepat ya untuk kita bisa entry. Dia sekarang masih sideways nih di sini. Ini masih belum kemana-mana. Nah, ini dia masih sideways di sini. Jadi kesimpulannya masih wait and see dulu. Bisa nggak ini jadi satu apa namanya satu area yang kita gunakan untuk entry menggunakan breakout kalau dia breakout dari support trendline-nya ini. Nah, seperti ini. Ya, bisa-bisa saja. Jadi silahkan dipertimbangkan ya, karena kalau secara teknikal meskipun ini pergerakannya nggak cukup rapi, tetapi ada kecenderungan diawali dengan tren turun yang cukup kuat, dia naik, dekat ke support dia naik. Nah, ada kecenderungan seperti ini. Nah, ini kan seolah-olah membentuk descending triangle, yang mana pola ini biasanya menginformasikan bahwa harga memang
kuat turun dan berpotensi bergerak semakin turun. Nah, ini yang bisa saya informasikan. Jadi, kalaupun mau ambil short sell, kita trading sell jangka pendek ya bisa manfaatkan ini. Begitu breakout dari support trend line-nya, supportnya ini, classical support ini, ya trading pendek aja kayak gini. Stop loss-nya 300 poin, TP-nya bisa 300 hingga 600 poin. Nah, memanfaatkan area Fibonacci sebagai target sahurnya. Nah, ini cuman ini kita mesti sabar dulu ya teman-teman ya, jangan keburu-buru entry ya, jangan buru-buru entry. Oke, untuk GBP USD seperti ini update dari saya ya, Bos Bima. Semoga cukup menjelaskan, singkat, padat, dan semoga jelas. Oke, GU ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke request berikutnya ya di komoditas oil. Mampir sebentar di US Index nih. Ini analisa kita hari Senin ya. Hari Senin ini saya sampaikan. Teman-teman yang join Senin malam pasti ingat saya menyampaikan untuk indeks ini bisa nge-sell dan memang kalau nge-sell ini TP. Cuman ya ini konsekuensi bagi saya karena saya nggak ambil sell. Ya, saya cenderung untuk mencari momentum atau peluang buy di indeks. Nah, ini indeks US 100. Jadi nanti kalau ada yang requestin US 100, saya sudah bahas di awal ya, sebelum ke oil. Pas banget ya TP-nya, pas banget nih perhatikan. Ya, dia kena TP langsung harga sekarang bergerak naik. Ya kalau di H4 sih ini sudah bisa kita sebut sebagai ini ya, swing low yang baru. Ya cuman untuk buy ya saya butuh gerakan seperti ini. Kalau dia udah turun, TP misalnya ini TP gitu ya. Yang saya butuhkan adalah dia naik, kemudian koreksi bentuk low yang lebih tinggi. Nah ini kan masih proses. Kalau nanti dia bikin low lebih tinggi kayak gini, ya jadi low yang baru gitu ya. Nah, saya akan mulai buy. Nah, ngikuti momentum bullish-nya US 100. Singkat aja US 100 seperti itu ya. Jadi masih sabar banget kalau untuk US 100. XAU ya Busana halo ya. Bukan beberapa hari, saya tuh Senin ikut, Senin ada, Selasa ada ya. Kalau Selasa itu malamnya ya, karena siang kan memang kita nggak ada live trade ya. Nah kemarin Rabu siangnya saya itu ada ini ada ketemu sama calon user EA sebetulnya. Jadi join tapi joinnya udah terlambat, udah jam 12 lebih 45-an lah, kan cuan tuh scalping sama King Nico sama Bu Sade. Yang malamnya tadi malam saya memang berhalangan. Ya jadi baru bisa ketemu sama teman-teman ya ini siang hari ini. Oke, oil ya. Kita ke oil sekarang karena ada yang request di US oil. Oil ya, oil disampaikan. Oil apakah berusaha breakout resisten? Mungkin saya perlu pertanyaan yang lebih spesifik ya. Resisten yang dimaksud ini resisten di time frame berapa? Karena uh, untuk penggambaran resisten ini, ya kalau saya lihat pergerakan terkininya ya dengan live trade tadi malam, saya akan menebak, menebak. Karena technical tuh sama ya, sama ilmunya itu technical tuh sama mau dipakai siapapun tuh normalnya tuh sama. Nah, ini kalau saya menggambarnya seperti ini. Coba Bos Vima. Oil H4. Oh iya, ya sama H4 ya. Nah, H4 seperti ini. Dan referensinya pertanyaan saya sama atau enggak semalam sama Bos Ade? Apakah betul ini jadi referensi? Kalau betul ini jadi referensi berarti ini valid sebagai resisten juga karena harga memantul turun. Nah, ini pergerakan yang turun ini kan mulai tertahan, turunnya mulai pelan. Nah, ditandai apa? Ditandai supportnya. Supportnya yang mana sekarang yang support baru atau swing low yang baru lebih tinggi. Nah, dia bergerak naik. Kalau ini ditembus, ya resisten ditembus, ya memang kemungkinan dia akan naik lagi. Ya stop loss-nya kalau emang nanti naik lagi, trading plan yang saat ini saya lihat seperti ini. Nah, seperti ini bos. TP-nya bisa 1:1 atau kita bisa pakai Fibonacci. Kita gunakan Fibonacci aja.
Nah, bisa pakai 2618, tapi rasionya nggak nyampe ya. Bisa pakai ini 3618 dan kita juga ambil ini high-nya ini. Nah, tapi ini pergerakan terkininya ya, Bos Wima ya. Jadi kita perlu update lagi nanti malam, update lagi besok. Guna apa? Guna memastikan ini bahwa harga benar-benar valid. Bayangkan, bayangkan. Tadi di awal saya sudah bahas ini ya, GBP USD. Bayangkan kalau udah saya hapus ini, saya mesti undo banyak ya ini. Kalau di undo bisa nggak ya? Oh bisa ternyata. Nah, bayangkan kalau case-nya adalah kayak kayak gini. Ya, kayak hari Selasa yang lalu kita memaksakan entry secara agresif dengan trading plan kayak gini. Nah, ini polanya belum belum terbentuk ya. Jadi ini kalau saya replay trading, misalkan ini saya mundurkan ke kondisi seperti ini. Bentar, bentar. Coba ya, coba kita simulasikan. Kemarin hari Selasa di sini berarti ya. Nah, misalkan kayak gini. Ini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan bahwa ini udah mulai naik nih. Nah, kayak gini. Kita kita tahu oh ini sudah ada tanda-tanda awal mula kenaikan dan akan ada potensi pola. Kita entry buy-nya lebih cepat, agresif di sini ya di harga sekarang misalkan. Nah, apa yang terjadi? SL-nya pendek aja misalkan di sini. Set 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 set. Nah, kena SL. Ya, kena SL dan harga masih terus turun. Nah, ini jadi gunanya ya dan Bos Ade saya ingat betul hari Senin atau Selasa, saya lupa persisnya. Bos Ade pun menyampaikan bahwa ya itulah fungsinya kita sebagai seorang trader punya karakter jiwa yang sabar ya, jiwa yang sabar. Tidak tergesa-gesa untuk entry ke market kalau memang tidak ada acuan atau validasi yang cukup jelas yang bisa dilihat. Nah, ini hal yang sama pun berlaku untuk oil. Jadi, kalau teman-teman ini pengen trading di oil, yang saya lihat sekarang adalah sabar dulu ya, sabar dulu melihat ini tren line ini ya, sampai ini ditembus baru bisa entry buy. Meskipun mungkin sebagian ada yang melihat, loh bos ini kan ada pola. Nah, double bottom. Bisa aja, bisa ya. Cuman tinggal kita ukur aja kalau kita entry sekarang ya di harga sekarang ini, kemudian take profit di 118, apakah ini rasionya oke? Nah, ternyata rasio TPSL-nya pun juga tidak terlalu bagus dan ini pun kita masih terhitung counter trend karena tren utamanya ini masih tren bearish ya atau bergerak turun, downtrend. Nah, seperti ini. Kalau kita entry buy kan itu berarti kita counter trend sehingga peluang untuk gagalnya, kegagalan trading plan-nya ini akan menjadi lebih besar. Seperti itu ya untuk oil. Semoga menjawab ya Bos Vima untuk request di oil. Bose, BTC tolong dong dianalisa. Oke, kita ke kripto juga ya. Kripto terakhir saya update sih masih downtrend dan masih di situ-situ aja. Oh ini, rupanya ini. Ini kelewatan semalam ya, saya nggak ikut live trade teman-teman. Padahal ini tanda ini sudah kita kita tandai. Eh, Masalahnya di sini nggak ada ini, nggak ada apa namanya properties yang menyatakan ini dibuatnya tanggal berapa. Kotak ini loh, rectangle ini nggak ada keterangannya dibuat tanggal berapa. Cuman saya udah bikin ini di sesi live trade yang kemarin-kemarin. Saya sampaikan kalau bisa jadi kripto tuh BTC akan ngejar ke ini, kotak ini dan ya ini yang sekarang kita lihat betul seperti itu. Cuman kalau mau ngejar momentumnya sudah ketinggalan ya karena harga sudah sempat naik dan saya akan menilai kenaikan BTC ini sebagai satu koreksi. Kenapa koreksi? Karena ya ini faktanya harga bergerak downtrend sampai sekarang teman-teman. Dia masih kuat naik. Ya, turun, naik koreksi, turun, naik koreksi, turun, naik koreksi, turun, naik koreksi, turun lagi dan naik untuk koreksi. Pertanyaannya adalah kalau masih downtrend atau bearish, bisa nggak kita untuk entry sell? Bisa. Tinggal kita cari posisinya, enaknya di mana kalau kita mau sell. Nah, ini kalau di kondisi harga sekarang ini
menurut saya ya di time frame H4 ini cukup cukup oke, cukup bagus karena baru awal mula penurunan teman-teman, dan perhatikan dia sudah ini ya sudah masuk ke area 5618 dan tertahan. Nah, ini thank you yang sudah request BTC. Secara teknikal saya sampaikan ini bisa menjadi satu peluang cukup bagus. Dan silakan yang merasa cocok dengan peluang di BTC USD, saya akan ambil peluangnya ya BTC USD. Nah, analisa sederhana ya. Jadi kita masih downtrend, kemudian kita melihat apa namanya harga ini masih berpeluang kuat turun dan di kondisi terkininya dia tertahan. Dan yang bikin menarik lagi sebetulnya ada ini teman-teman, ada satu candle ini ya, candle doji yang memang menandakan bahwa momentum kenaikannya ini terbatas. Nah, sempat ada dorongan naik tapi akhirnya ditutup bearish. Ya ini bisa jadi satu pertanda dia akan berpotensi turun. Cuman karena dia sudah turun cukup jauh, kemudian dia sudah masuk ke area yang kita tandai seperti ini. Jadi ini area kita dapatkan di time frame daily, teman-teman. Nah, dan kalau ada yang ingat ya, kalau ada yang ingat, teman-teman yang dulu sempat ikut live trade bareng sama NS, ini pola yang umum terjadi begitu Bitcoin sampai ke apa namanya all time high yang baru, itu biasanya seperti itu. Ya, biasanya akan ada momen-momen dia koreksi. Mungkin nggak usah terlalu jauh ke tahun 2020 lah ya, kita bisa kembali ke tahun lalu. Ya, di mana begitu harga dia all time high, berusaha mendekati ya dia turun, dan memang sideways cenderung turun. Begitu dia berhasil breakout naik bikin all time high yang baru di sini, dia turun. Turunnya lumayan. Nah, kemudian dia sempat ada momentum breakout, dia breakout ini high-nya ya, dan kemudian lanjut naik lagi. Bisa jadi pola yang sama terulang. Ya, dia bikin all time high menembus ini, nah nanti akan turun dulu. Cuman sejauh mana turunnya ini yang perlu kita pastikan lebih jauh. Kita masih sabar melihat perkembangan dan pergerakan marketnya nantinya akan seperti apa ya. Nah itu di daily ya. Ini di H4 saya melihat satu peluang trading plan-nya pendek aja ya. Kita bisa short sell. Nah seperti ini 1:1 ini cukup banget nih. Oke, menurut saya 1:1 oke, pas nih dapat low-nya di sini. Karena bisa jadi juga kalau memang ini jadi support yang kuat ya di daily, jadi support kuat di daily ya mungkin ini akan membuat dia bisa naik lagi. Naiknya ini nanti bisa juga kalau memang dia nanti kuat turun ya, dia akan turun ke sini, naik lagi, bikin pola double bottom, nah, baru naik. Bisa seperti itu. Nah, kita akan manfaatkan momentum tertahannya BTC untuk naik ini. Nah, untuk kita entry sell. Karena faktanya dia masih downtrend, masih bearish, dan ya ini bisa jadi satu momen atau peluang. BTC USD. Silahkan teman-teman ya yang memang tertarik untuk ini di time frame H4. Batasan resikonya silahkan ini ya diberikan toleransi sesuai dengan kesiapan masing-masing ya. Nah ini, jadi batasan resikonya diberikan sedikit di atas high terakhir ini ya. Jadi kalau untuk tempat saya kena SL sekitar $11. Kalau dapat TP-nya ya sekitar $12. Ini lumayan. Saya akan share di channel, kemudian nanti sama tim trading minta bantuannya untuk di share di channel juga ya. Semoga ini bisa berujung atau berakhir dengan kondisi profit. Untuk goldnya sabar ya Bosana ya, habis ini
Habisnya ke gold. Habis ini sama King Nico kita cari peluang scalping manja. Oke, ini trading plan di ini ya di BTC USD yang siap dengan resikonya ya. Silahkan peluangnya. Oke, sudah saya kirim ya teman-teman ya. BTC USD ada double top. Double top di mana? Yang saya lihat mungkin ini. Nah, tadi pas buka ini mungkin terus langsung kebayang. Double top ya bos ya, langsung kebayang. Nah, mungkin ini maksudnya ya. Jadi ini yang top yang sebelah kiri, ini top yang sebelah kanan. Mungkin maksudnya gitu ya, betul ya. Silahkan di confirm bos Robert Okfrianus. Ya kalau kalau nanti dia breakout dari ini garis biru ini di harga 111.790, saya sepakat ini bisa disebut sebagai satu pola double top. Yang mana kalau dia breakout ini, breakoutnya valid ya, bukan cuma ekor terus dia naik lagi disusul candle bullish. Nah kalau dia valid breakout ini, low yang ini, ya mungkin dia akan berpeluang turun. Sampai mana kalau dia nanti breakout terus turun? Ya kalau menggunakan Fibonacci kita bisa dapat acuan bisa kemungkinan sampai 104, 105. Ya, itu analisanya. Cuman ini masih belum valid. Pergerakan terkini masih tertahan di area 111, 112. Seperti itu. Ya bisa bisa kita manfaatkan juga untuk cari peluang sell nanti kalau dia breakout ini ya garis warna biru. Ya untuk BTC seperti itu teman-teman. Ada satu peluang yang kita bisa manfaatkan melihat kondisi terkininya untuk BTC. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum lanjut ke tempatnya King Nico, saya akan sampaikan ya secara lisan. Jadi ini menyambung dengan teman-teman yang sebetulnya beberapa kali bertanya ya secara tulisan lewat Telegram maupun lewat WhatsApp ke saya. Ada yang bertanya, kalau kurang dari $20 untuk gabung ke grup bisa nggak sih Bose? Atau yang tanya ke Pro, bisa nggak sih Bose kalau kurang dari $200 itu? Nah, jawaban saya adalah sebetulnya bisa-bisa aja, kan? Tapi kenapa kita berikan standar ya? Karena contoh seperti ini. Kita ambil satu peluang di BTC, bahkan dengan lot terkecil pun, kalau kena stop loss, itu stop loss-nya sampai $11. Ya, artinya teman-teman yang trading dengan modal belajar $20, itu sudah separuhnya kalau kena SL. Ya, namanya trading yang perlu diingat adalah ya, potensi kena resiko itu selalu ada ya, kayak bisnis umumnya lah. Tidak setiap analisa itu bisa berhasil 100%. Nggak ada. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengantisipasi pergerakan berikutnya kemana. Dengan cara apa ya? Teknik analisis, dengan fundamental analisis. Nah, seperti itu. Ya, semoga ini semakin memperjelas dengan case real ya. Kenapa kok kita ada batasan mulai dari $20, boleh kita gabung join live trade, ya, supaya ketahanan dananya itu cukup. Mungkin sekarang kena SL, nah mungkin besoknya lagi bisa TP beruntun. Nah, itu kan bisa bisa growth akunnya. Daripada ketahanan dananya sedikit sekali, sekali atau dua kali kena SL beruntun terus habis, nggak bisa trading lagi, malah pas momen TP-nya nggak dapat. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Kalau nggak ada, silahkan King Nico, monggo untuk bahas terkait gold. Mari kita ini lanjut ke XAU USD. Oke, siap. Nih, ya, ditunggu-tunggu ini. Ini biasanya yang nungguin dari teman-teman ya. Ntar, ini aplikasi saya hilang. Nah, itu mungkin bisa dijawab dulu Bos Anton. Ada yang tanya pakai caps lock itu. Oh iya, sorry, kelewatan. Tadi udah saya bahas. Ya. Untuk GU kan yang semalam baik, itu belum ada update. Jadi kalau saya sih menilai dia masih kuat turun. Ya. Jadi silahkan teman-teman putuskan.
apakah memang mau exit sekarang atau sesuai trading plan. Ya, karena saya cek di channel tadi untuk GBP USD itu mungkin lupa untuk di-share di grup. Sehingga batasan resikonya kan saya juga nggak tahu, Bu Sadi menempatkan SL-nya di mana. Nah, kecuali teman-teman bisa share nih, SL-nya di level sekian, Bose. Boleh, nggak apa-apa. SL-nya di 34320 bosku. 34320, oke. 34320 ya, 34320. King Niko, saya izin share sebentar ya, apa ya? Menjawab ini, Oke, tadi oke, yang silahkan bertanya Mas Anam. untuk GU, ya supaya clear sekalian. Nah, kalau dari saya ulangi lagi ya. Jadi kenapa saya menilai dia masih kuat turun? Karena eh, ini, ya memang harga sempat tertahan di support trend line-nya. 3435 itu oke. Jadi selisih 30 poin itu menurut saya nggak masalah ya, tidak perlu diperdebatkan. Karena kalau di trading itu batasan kita kan nggak yang apa namanya strict ya, harus di level yang sama. Makanya saya pun kalau memberikan trading plan, saya sampaikan toleransinya silahkan disesuaikan sama kesiapan teman-teman. Secara trading plan, oh nih, thank you Bos Wiman udah sharing ya. Nih, semoga udah muncul, udah nampak di layar ya. Ya contoh lah, misalkan secara teknikal ya, secara teknikal stop loss-nya ada di sini. Nah, toleransinya dari batasan 35 ini silahkan diatur sama teman-teman. Apakah mau di 320, 300, itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada ininya ya, ada alasannya. Nggak yang terlalu jauh, tapi nggak yang terlalu dekat. Oke, trading plan-nya berarti yang dilihat tuh sama. Ya, saya dan Musa itu nggak janjian, serius nggak janjian. Saya yakin lah ada teman-teman yang sering ngikutin live trade, saya pernah bahas dan ya tadi saya buktikan ada coret-coret yang dulu pernah dibuat dan penggambaran supportnya pun persis, ya persis. Ini referensi yang saya pakai. Cuman waktu itu saya menyampaikan buy-nya itu kita nunggu dia breakout ini dulu. Cuman ini yang beda mungkin lebih di resistennya. Resistennya yang saya gambar tuh dia gambarnya kayak gini saya. Nah, kalau saya kayak gini, saya tetap menggunakan swing high yang sebelumnya. Ini saya pakai juga, ini saya pakai. Nah, jadi bedanya lebih di trend line resistennya. Dan saya menyampaikan kita baru buy itu ketika apa? Ketika ada breakout dari resistennya. Itu yang saya sampaikan kemarin lusa. Nah, menanggapi ini berarti kembali ke sini ya. Kalau saya pribadi, saya menilai ini masih ada kemungkinan dia kuat turun. Ada kemungkinan karena untuk support yang perlahan-lahan ditembus dengan cara seperti ini udah menurut saya udah bukan lagi support yang kuat. Trend line-nya ini udah nggak cukup kuat untuk menahan harga. Nah, makanya tadi saya hapus, sudah nggak relevan. Ya, sudah nggak relevan dan kemana dia kemungkinan akan turun. Nah, saya analisa langsung ke daily. Supaya apa? Supaya kelihatan swing high, swing low-nya ini loh. Nih, ya dia terlihat dengan jelas swing low-nya ini lebih rendah, high-nya juga tertahan di level yang saya bilang ini hampir sama, sempat breakout kecil ya, breakout dikit. Nah, kalau turun saya mana ya, kita pakai Fibo. Nah, ini jadi dia bisa turun ke level ini 382 atau bisa ke 50, bisa ke 618 juga. Kalau momentumnya kuat sih bisa jadi sampai ke 50 paling enggak. Nah, baru dia ya nanti mungkin akan bisa jadi lanjut naik atau memang ya bablas turun. Kita belum tahu untuk pergerakan jangka panjangnya. Karena dolar pun sampai sekarang kalau kita lihat ya indeks dolarnya ini juga masih nggak kemana-mana. Loh, masih sideways. Nih, coret-coret yang kemarin saya update nih. Nah, ya untuk dolarnya masih sideways. Ya ini juga belum tahu nanti apakah akan lanjut turun atau akan menguat. Terus gimana Bu Sih? Better di hold atau enggak? Kalau di hold itu nggak salah. Kenapa? Karena teman-teman trading sudah pakai trading plan. Ya, entry-nya tuh udah nggak asal-asalan, bukan gambling. Sudah ada analisanya dan dari gambar yang tadi dilihat kan jelas banget ya. Dia Bu Sadi melihat ada satu pola kemungkinan terjadinya pola falling wedge yang memang menginformasikan kalau memang dia breakout resisten, poinnya sama sih sebetulnya. Kalau dia breakout resisten ya dia akan
naik cukup cukup jauh. Dan gambar biru ini kan diambil dari ini. Nah, ini ada apa namanya satu classical resisten yang di breakout dan sekarang menjadi support. Dan harga ini memang masih tertahan semalam tertahan di situ. Jadi menurut saya nggak salah kalau memang mau di hold, nggak apa-apa. Karena saya ngomong kuat turun pun yang saya lihat siang ini ya, ini juga saya nggak bisa mastiin apakah nanti akan terbukti dia turun atau malah naik. Jadi ya silahkan sesuaikan aja. Kalau teman-teman merasa, oh ya sudah bos, saya siap kok dengan resiko loss berapa tadi nih. Kalau loss mungkin sekitar berapa poin sih ini? Mungkin sekitar 900 ya, ini 950 ke 350, 600 poin. $6 ya kalau pakai lot 0,01. Saya siap bos, loss $6. Kalau TP kan ini TP-nya sampai mungkin lebih dari ya 12 atau bahkan $18 kalau TP. Saya siap bos, nggak apa-apa deh kalau SL ya udah hold aja. Tapi kalau memang teman-teman di equity-nya di saldo tradingnya cuma ada $20 terus kemudian merasa kalau wah ini kok kayaknya kuat turun ya bener ya. Nanti kalau kena loss $6 dari 20 tinggal 14, nah mending saya exit dulu aja deh, cut loss lebih dulu. Itu juga nggak salah. Jadi kembali aja ke teman-teman siap atau enggak dengan resikonya. Jadi trading itu secara filosofis sebetulnya adalah kembali ke teman-teman. Ya, kesiapan kita dalam mengambil decision making, keputusan. Dihitung, dipertimbangkan, kemampuannya seperti apa. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksa, ya kan? Ya kan sebenarnya ilmu-ilmu yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari itu loh. Kalau emang nggak mampu ya jangan dipaksakan, ya apa adanya aja. Bilang aja oh, saya belum mampu, nggak siap gitu loh. Daripada nanti dipaksakan, kalau ternyata kena resiko terus terus ngomel-ngomel sendiri, terus sampai depresi itu kan nggak baik ya nggak sehat. Semoga semoga menjawab ya pertanyaan dari Bos Rizal ya tadi Bos Rizal Andrianto dan teman-teman yang menanyakan terkait GU. Oke, thank you. Diberi kesempatan banyak ngobrol. King Nico sampai ini keskip barusan. Semoga peluangnya nggak kelewatan ya King Nico ya, semoga ya. Enggak kok, saya sambil analisa sambil pantau ini tadi. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Full margin. Silakan King Nico. Mas Hafin ini. Langsung ini, full margin. Bentar ya, kita analisa dulu lah. Jangan langsung digas lah. Bentar, coba kita cek ya. Nah ini, saya biasanya sukanya ini teman-teman, tarik Fibo. Nah kita cari area koreksinya, level-level koreksinya. Nah sebenarnya ini tadi hampir kena di 382-nya Fibo, ya itu time frame H1. H1 H4 sama aja sih, soalnya ya ini satu gerakan juga. Kalau di H4 malah lebih oke acuannya ya. Tuh. Nah, sekarang kita coba cek time frame kecil. Ya, kalau saya cenderung ini lihatnya sebagai yang mau saya cari peluang sell. Karena memang kalau dari pergerakan harga kita kan lihat nih, sebelumnya itu kan sudah sempat turun, ya. Nah, ini pergerakan harga sempat turun, naiknya ini juga break yang resisten ini, ya. Kemudian dia turun lagi. Nah, yang saya cari itu adalah koreksinya. Jadi ketika dia turun, dia bentuk swing baru kemudian akan naik lagi. Karena tanda-tandanya ketika memang resisten ini di break kemudian turun, dia belum berhasil bikin low yang lebih rendah dari yang sebelumnya ini, swing low-nya. Kemudian dia udah naik lagi. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda mulai adanya pergantian arah tren. Cuman ya kita lihat dulu lah, kita fokusnya ke time frame kecilnya kalau di sini ya. Nah, ini kita coba cek di time frame yang lebih kecil. Tadi saya lihat yang menarik itu time frame M15 ini. Ya, dia penurunannya cukup oke juga. Nah, kita lihat di sini. Ini kan pas nih 161.8 dia mantul naik. Cuman naiknya juga ketahan. Ketahannya di mana? Nah, kita bisa ukur seperti ini. Kita lihat ya. Nah, ini pas hampir menyentuh Fibo level 50 dan ini ekor yang candle sebelumnya belum berhasil di break. Kalau saya sebenarnya bisa ini teman-teman, instant entry ya kalau sekarang ya. SL-nya di mana? SL-nya ini kita taruh ya, kalau kita hitung di 61.8, ini kan sekitar dari harga sekarang. Ini kan 250 poin. Sedangkan toleransi yang biasanya kita taruh, biasanya saya pakai itu kan sekitar 300 poin.
Jadi masih sangat memungkinkan, teman-teman. Ya, 300 atau 350 poin lah. Apalagi pergerakan harga hari ini cukup cantik juga ya. Jadi yang dari yang kemarin sempat naik, main tinggi ini, ya koreksi turun, naik, turun lagi, naik lagi, nggak berhasil break yang swing sebelumnya, dia turun lagi. Nah, sekarang kenaikannya pun saya lihat tertahan di level 50. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau hitung area, itu bisa area yang cukup oke ya. Ini tuh sebenarnya bisa, teman-teman. Nah, seperti ini. Seperti ini bisa. Nah, kita tinggal misalkan mau entry sell nih. Katakan saya sambil entry ya, teman-teman ya. Untuk level stop loss atau stop out itu saya jaga di atas ini ya. Jadi berjaga-jaga memang di atas Fibonacci 61.8-nya ini. Atau kita tambah satu konfirmasi lagi lah. Kita cari klasternya di sini. Oke. Cluster ini kita dapat level yang cukup oke kalau untuk koreksi. Ini 82 dan 61.8. Ini menurut saya cukup oke ya. Jadi kalau untuk penempatan stop loss di atas ini ya masih oke lah. Apalagi dengan harga sekarang yang kondisinya memang ada koreksi. 150 poin masih oke. Jadi ini saya mau ambil transaksi sell. Ya. Nah, untuk stop out-nya saya jaga di atas 38.2-nya. Coba ini kita lihat dulu. Nah, ini satu lagi masih oke, Mas. Oke, nah referensi TP. Sabar dulu ya. Sabar dulu untuk referensi TP-nya. Nah, oke, ini untuk stop loss. Nah, ini agak tempatnya terlalu dekat ini. Teman-teman bisa pakai acuan stop loss itu 3343.2 ini. Nah, ya, ini stop loss-nya. Take profit. Nah, take profit-nya ini yang cukup menarik. Take profit itu kita bisa gunakan acuan yang agak jauh ya. Ini saya hapus dulu Fibo-nya. Karena kita sudah dapat acuan area-areanya ini. Take profit-nya kita ukur aja seperti ini. Pertama bisa seperti ini ya. Yang pertama kita mau gunakan acuannya 261.8 ini oke atau dikasih toleransi lah. Sini juga bisa ya. Atau ini pun misalkan M15 ini jadi ya, walaupun kurang 2 menit ya, ini nggak tahu bisa jadi atau enggak. M15 ini jadi kan bisa jadi peluang sell juga dengan teknik scalpingnya NS. Kita mau pakai acuan 1:1 ya, kita dari jarak entry tadi ke stop loss ini kan kurang lebih di sini ya. Nah, 380 poin atau teman-teman yang pakai SL-nya 350 poin masih oke. 1:1-nya anggap saya genapin 400 deh. 400 poin dari harga entry. Ya di sini 400 poin itu sekitar ini teman-teman. 3335.5 lah. Itu 1:1. Nih, saya gambar gini aja deh. Ini terus ini. Nah, TP1-nya di sini. TP2. Nah, acuannya kan bisa pakai Fibo level nih 261.8. Kita tandai dulu. Terus, nah kita cek tadi time frame besarnya. Ini saya hapus dulu ya. Fibo-nya biar nggak bingung. Kita bisa ambil acuan juga. Ini sampai yang tadi sih. Beda sih. Nah, ini masih oke. Ada dua level ini. Itu kalau dari time frame yang M30-nya. Kenapa saya bisa pertimbangkan TP jauh? Karena memang kalau kita lihat koreksinya ini ketika dia memang lanjut turun bisa cukup dalam. Menurut saya koreksinya lumayan. Paling enggak tuh ingat Fibo 38.2 mau kena nih. Nah, apalagi ketika ini di break nanti ya next targetnya bisa di Fibo 50. Fibo 50 itu klasternya yang 261.8 tadi juga. Walaupun ini agak jauh ya sebenarnya ya. Mungkin nanti kalau misalkan dari Bos Anton ada yang mau ditambahkan,
silahkan nggak masalah ya. Nah, tapi kan ini area cukup oke juga, 50.261.8. Kita kasih toleransi ya, ini tadi 261.8 nih M15 ini juga oke di sini. Nah, 3332 atau 3333 lah. Seperti itu. Itu untuk level take profitnya. Kita mau ukur pun, saya rasa ini hampir kena juga harusnya kalau 1/2. Nah, ya kan? 1/2-nya. Sesimpel pakai yang ini aja sih. 1/2-nya masih oke. 261.8 juga oke. Take profitnya di sini. Kalau saya prefer yang 3333 ini. Seperti ini. Itu untuk take profitnya. Atau 1/1-nya ginilah saya tandailah. Nah, kalau dari saya seperti ini plannya. Ini sambil saya share ya, teman-teman ya. Disclaimer on juga, ini peluang scalping. Ya, dan kita follow trend aja. Dia ada koreksi, downtrend ya, kita ikuti aja, cari peluang sell. Kalau pas memang dia kondisinya udah koreksi, uptrend ya kita cari peluang buy. Seperti itu. Jadi kita full marginnya tetap ngikut trennya, teman-teman. Kayak yang kemarin saya counter trend itu malah kena SO ya, yang waktu malam-malam kemarin. Tapi untungnya recovery sih kalau waktu itu ya. Misalnya XAUUSD. Harganya teman-teman dapat di harga sekarang masih oke, malah stop loss-nya lebih dekat. Intinya ini sih, kalau mau entry itu teman-teman bisa jaga entry-nya di bawah Fibo level 50. Kalau udah break jangan dilawan ya. Udah break level 5, Fibo level 50 tadi jangan dipaksa entry sell. Karena bisa jadi memang trennya udah berubah kalau misalkan break itu ya. Karena itu juga ada resisten yang cukup oke menurut saya. Sell-nya di 3343.20, TP1 3335.4, TP2 ini kasih di TP2 ya, acuannya TP2 ini masih bisa lah 33.5. Itu kalau dari saya plannya seperti itu ya. Tetap jaga batasan ya teman-teman ya, money manajemennya penting ya, tetap dijaga. Jangan, kalau misalkan emang teman-teman suka full margin udah siap gak masalah, tapi kalau misalkan emang mentalnya belum siap untuk full margin jangan dipaksa, gunakan money management aja seperti itu. Nah, ini up dari M5 nya juga cukup oke ya. Kuncinya ini saya clear dulu deh sebentar. Tadi ya, kita buka chart baru deh, chart baru M5. Nah, kuncinya adalah ini sebenarnya ya, itu jangan apa namanya, kalau itu di break jangan dilawan teman-teman. Ini pun kita extend juga oke. Nah, seperti ini kan, di satu acuan yang cukup oke lah. Kalau dari saya seperti ini untuk XAUUSD. Teman-teman yang mau entry sekarang masih oke, malah stop loss-nya jadi lebih pendek, 350 poin. Jadi ini belum terlambat karena kita ambilnya sell ya. Kecuali kalau kita ambil buy ya terlambat. Itu. Ambil, kita tunggulah. Kita pantau lagi. Seperti itu kalau dari saya. Dari Bos Anton ada yang mau ditambahkan? Saya sepakat sih dengan cara analisanya ya tadi, termasuk yang cluster Fibonacci yang diambil dari swing low ke swing high di time frame besarnya dengan time frame kecil. Itu kan ketemu clusternya memang. Ya udah sesuai kayak gitu. Cuman ya kita nggak bisa mastiin ya apakah memang dia akan turun sekarang atau nanti, karena kalau diperhatikan kan sebenarnya ini juga udah kena level 1618 ya King Nico tadi ya. Iya, Turunnya dia ini kan ini sudah dapat nih kena 618. betul. Ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang beberapa kali di sesi live trade bertanya, Fibo tuh bisa nggak bosnya dipraktekkan di time frame kecil? Lah ini bukti langsung. Ini valid bukti bahwa di time frame 15
pergerakan harga pun juga respect terhadap level Fibonacci seperti ini. Tinggal kita nantikan, dan penempatan stop out-nya pun saya sepakat sekali, karena kalaupun dia koreksi ya kemungkinan sampai area 50, 618, kemungkinan akan ada dia pergerakan turun seperti ini. Ada kemungkinan seperti itu. Tinggal kita nantikan saja nanti sejauh mana dia naik. Seperti itu. Apalagi untuk toleransinya Dan cukup oke ini. ya toleransinya cukup oke. Makanya saya sepakat sekali dengan setupnya ini. Jadi ada ruang gerak yang cukup. Nah, ini teman-teman perlu ketahui ya, kalau mau FM ya memang sebaiknya seperti ini. Jangan langsung diklik sampai nggak bisa apa, nggak bisa entry, sampai bunyinya sampai doeng 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 gitu, jangan. Kasih nafas dulu lah, kasih nafas, karena itu loh, kita apalagi ada istilah apa namanya tuh, zero floating ya. Kalau nggak salah, saya pernah dengar ada yang cerita soalnya, ada yang sharing, tanya ke saya, bosnya bisa nggak sih ngajarin entry tanpa tanpa floating minus, atau sebutannya itu zero floating. Nah, itu menurut saya bukannya nggak bisa, tapi momentumnya itu loh. Sekali lagi, kita kalau mau trading yang benar ya, saya nggak menyalahkan yang lain dan bukan ngejudge yang lain nggak benar, tetapi hakikat kita trading, kita jual atau beli adalah ketika harga mulai naik, kita baru masuk gitu loh. Kita tuh retail, pengekor, Iya. ngikuti market. Ketika harga mulai turun, kita baru ikut sell gitu loh, bukan ngincar pucuknya. Zero floating kan ketika apa? Ketika kita buy di bawah nih, di sini nih. Nah, dia nggak sempat floating minus, langsung harga naik. Nah, udah, ini namanya zero floating. Cuman dapetin momentum entry di pucuk bawah itu nggak gampang gitu loh. Saya yakin sih nggak gampang. Bahkan mau di reset dengan model seperti apapun, untuk menemukan momentum entry di pucuk dengan zero floating itu nggak gampang. Mungkin bisa ya, ada satu dua orang bisa, tapi saya pribadi udah sempat pelajari, tapi nggak gampang, nggak segampang itu. Nah, itu ya, menjawab eh, apa ya, sharing, bukan menjawab tapi sharing. Kemarin ada yang bertanya seperti itu. Iya, sampai doing 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 gitu ya. Sampai hueng juga itu. Sampai nggak bisa. Kenapa, King Nico? Itu sampai bos Rizal ini bilang sampai bunyi hueng gitu katanya. Iya, itu weng gitu kan, nggak bisa Ya ini entry sih. lagi. Sebagai contoh juga ya. Ini kan saya entry-nya 0,01 tapi saya tambah terus. Misal kita emang entry-nya ini pencet terus, teman-teman perhatikan level stop out-nya ini kan tambah dekat. Kita nggak ada nafas, kita entry sell terus ya naik dikit. Mungkin kalau misalkan stop out-nya sampai di sini ya udah MC itu sampai situ. Makanya kan Iya, perlu betul. jaga. Apalagi kalau Mungkin yang kalau Hmm? mungkin kalau ini udah dihabisin, maksudnya kalau tadi King Nico udah entry sampai habis, sampai nggak bisa entry, ini sekarang harga naik mungkin 100-200 poin udah langsung MC. Iya betul. Ini aja marginnya sebenarnya masih sisa banyak ya margin ya. Ini kan cuma kepake hampir 200.000. Jadi artinya saya entry dengan lot 0,05 total itu masih bisa. 0,1 itu totalnya bisa. Cuman kan ya itu 0,1 mau SO-nya di mana teman-teman? Ini aja 0,05 segini jaraknya. Berapa ini? 350 poin. Ya berarti jaraknya kan cuma 175 kalau dikali 2. Cuman segini teman-teman. Nah, sampai sini MC. Itu Betul. tetap dijaga lah. Seperti itu. Itu King Nico, ada yang bertanya, jadi kalau pakai MT5 tuh cara lihat trade list kita ada di mana? Mungkin bisa ditampilkan ini, Trade toolbox-nya. list. Ini mungkin yang masuk transaksi ini. Nah, itu mungkin. Nah, coba ditanyakan aja. Bener ini atau bukan? Ini Yang ini atau bukan? Bos Robert Octavianus. Bos Robert ya. Ini tampilkannya gampang sih. Ini ya di bagian atas ini teman-teman klik view ya, terus di bagian Bawah lagi. Bener-bener view, ini bawah benar lagi toolbox. toolbox. Ya. Toolbox ini atau ini Ctrl T ini ya, toolbox. Nah, muncul kan di sini. Seperti itu. Makanya nanti bakal kelihatan. Ini total lotnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7. 0,07 ternyata ini. Saya kira 0,05. 0,07 berarti bisa 0,14. Cuman ya janganlah. Kita inilah jaga money management lah. Nah, yang menarik juga ini untuk tambahan juga ya ke teman-teman ya. Kenapa saya ambil referensinya tadi untuk SLS seperti itu? Ini kita lihat trennya. Dia turun ya. Koreksi, turun lagi, kita koreksi lagi, kita berhasil break di sini. Dia turun lagi. Ketika memang ini trennya masih turun, dia koreksi paling ke Fibo level 50 atau 618, seharusnya dia akan membentuk swing yang baru dan lanjut turun.
ya, lanjut turun dan dengan syarat ini di break ya, dia bisa lanjut turun lagi. Itu acuan saya kenapa saya ambil transaksi sell dan stop loss atau stop out-nya di atas itu. Bahkan yang saya share ke teman-teman itu stop loss-nya lebih jauh. Ini kan tempat saya udah agak pendek ya. Stop loss yang saya share ke teman-teman itu sekitar sini, di atas ini. Seharusnya lebih aman. Ya, 1:1 masih oke. Seperti itu. Itu untuk sedikit informasi tambahan ya. Dan yang menarik, kalau teman-teman mau perhatikan juga, kita sebenarnya bisa amati pergerakan candle-nya. Ya, ini saya zoom in dikit. Kita perhatikan. Nah, ini saya tandai lagi. Ini ilmu juga buat teman-teman. Ketika memang dia akan membentuk swing baru, ekor candle ini tidak di break, dia bikin candle seperti ini lalu turun, itu cukup bagus konfirmasinya. Artinya dia berpotensi membentuk swing yang baru dan harga ini tertahan tidak berhasil break ekor candle sebelumnya, bahkan area ini. Ya, ketika dia memang membentuk seperti ini lanjut turun sampai di sini, kita perlu pantau lagi nih. Kita pantau di sini apakah akan break atau memang tertahan terus balik lagi. Ketika dia tertahan balik lagi sampai ke level sini, ke level resistennya di atas ini tadi, kita bisa pertimbangkan untuk cut transaksinya atau ya kita udah set SL ya biarkan aja. Karena semisal memang dia tertahan balik lagi ini di break, ya bisa jadi memang trennya sudah berubah ya jadi uptrend. Memang turunnya ini untuk koreksi kemudian kembali naik lagi. Seperti itu. Nah, sesimpel kita memahami pembacaan candlestick seperti ini udah bisa sih untuk menentukan potensi pembentukan swing yang baru. Walaupun tidak selamanya ini benar ya. Tidak setiap saat ini bisa valid. Ada momen-momen seperti ini. Cuman yang saya perhatikan sering kali terjadi, ini cukup valid teman-teman. Kalau untuk scalping ya, tapi kalau untuk time frame besar saya memang nggak terlalu nggak terlalu menganalisa banget sih kalau time frame besar. Lebih ke Bos Ade dan Bos Anton. Untuk yang time frame besar ya, swing trade sama yang day trade-nya. Seperti itu. Itu kita tunggu aja semoga peluang yang kita ambil siang hari ini TP. Lumayan kalau TP. Kalau saya rencana ini sih. Ini kan nanti saya udah buat plan. Ini ya, kita lihat ya. Kita udah buat plan. Nah, take profitnya kan di sini. Paling jauh. Nanti ketika dia udah sampai di TP1, saya akan pasang SL plus teman-teman. Tidak menutup kemungkinan juga harga ini di break saya tambah posisi. Dengan acuan ya, yang atas saya SL plus. Seperti itu. Jadi transaksi atas ini saya SL plus, nah yang di bawah saya tambahin. Nah, di sini transaksi ini SL plus. Ini ke break body candle, saya tambahin lagi. Jadi take profitnya tetap sama, cuman volumenya bertambah. Seperti itu ya. Itu juga bisa. Nah, acuannya kalau semisal ini nanti udah di SL plus, ya kita jaga nih. Kita jaga jarak dari harga entry kita di sini nanti dengan swing yang sebelumnya itu berapa ratus poin. Misalkan ini, kita udah SL plus berarti kan ketika transaksi itu clear kena SL plus, kita nggak ada beban. Bebannya hanya transaksi di bawah. Ya, dan di sini jaraknya 300 poin masih oke juga. Kita untuk menentukan stop loss-nya. Yang penting di atas swing yang sebelumnya. Seperti itu. Itu untuk full margin ya. Kalau kita mau menerapkan yang memang kita mau tambah transaksinya seperti itu. Caranya SL plus gimana? Ya, caranya SL plus kita kan misalkan ini entry ya, kita perhatikan harga ini 3339.36. Transaksi kita sell. Kita pasang stop loss-nya di harga 3339.2 misalkan di bawah harga entry. Itu cara pasang SL plus. Kalau saya sendiri SL plus biasanya cuma selisih 5 sampai 10 poin aja. Jadi SL BEP. Bukan yang benar-benar SL plus profit banyak ya, tapi SL BEP. Itu kalau dari saya teman-teman. Itu ya. Itu untuk cara pasangnya. Atau simpelnya teman-teman kalau pakai HP atau pakai laptop. Kalau pertama laptop lah. Ini tinggal teman-teman syarat aja seperti ini. SL-nya taruh sini, turunin ke bawah. Seperti itu kan bisa. Turunin di bawah harga entry itu bisa. Kalau pakai HP lebih enak lagi. Teman-teman klik transaksinya yang di MT5 ya. Klik transaksinya, SL-nya dipasang di bawah itu langsung set. Itu kan bisa. Seperti itu.
Nah, mulai running ya. Tempat saya berapa ini? 20%. Lebih dikit lah. Nah, turunnya juga lumayan. Semoga lanjut turun. Ya, semoga nggak ada drama lagi, teman-teman. Yang penting jangan dipencet sampai doing-doing ya. Bahaya itu. Kalau pencet sampai doing-doing. Wah, bos gimana ini? Sukanya sampai doing-doing. Seperti itu. Ini dari M15 ya, kita lihat kalau close candle-nya seperti ini, close di bawah yang apa kayak sebelumnya, ini candle sebelumnya, ya cukup bagus jadi swing teman-teman. Naik koreksi bentuk swing baru ya bisa lanjut turun. Potensinya seperti itu. Kita wait and see aja, kita tunggu. Semoga take profit. Nah, sampai TP1 jangan lupa SL plus. Kalau semisal mau dilepas SL plusnya pakai SL yang awal ya nggak masalah. Memang kita jaga seandainya harga ini memang masih koreksi naik dikit baru turun lagi kan. Seperti itu. Cara pasang line SO-nya gimana? Oke, cara pasang line SO kita buka market ya di kanan bawah ini. Di bagian market. Nah, ini kita tinggal cari teman-teman di sini. Kita cari yang Sorry King Niko, saya potong. ya. Sorry saya potong. Ini Bos Maria, bosnya perlu buat akun MQL5 dulu. Betul ya King Niko ya? Oke, betul betul. Buat MQL5 dulu. Bikin akun MQL5 dulu, terus nanti di sini diloginkan. Kalau udah ada akunnya, login klik. Nah ini bener ya King Niko ya? Nah ini kan Betul, ada Nanti sini namanya nih login. Aurel Niko. Betul. Login dulu, setelah login baru ini ikuti panduannya King Niko ini. Ya, setelah login nanti kita tinggal cari ini stop outline. Nah, ini gambarnya yang orang mangap ini, teman-teman. Tinggal nanti di-download di sini ya. Kalau udah di-download, nah teman-teman nanti bisa langsung buka ke sini. Wah, ini saya close dulu. Sering ngebug seperti itu soalnya. Kita buka di sini. Kita tinggal seret nih bagian indikator market ya. Stop outline ini kita drag ke chart seperti ini. Nah, kita tinggal nanti oke langsung. Muncul nanti seperti ini. Seperti itu. Itu line stop outline-nya. Seperti itu ya, simple kok. Terus ini, break support tambah jauh ya. Kalau misalnya ini break supportnya yang di bawah ini, ya ada potensi dia turunnya cukup jauh. Acuan terdekat ya 261.8 tadi. TP1 kita ya. TP1 kita ini, 261.8-nya di sini dah tiga ini. Sekitaran inilah. 33 tadi. Nah, itu. Bisa lanjut ke situ. Terus ya paling enggak TP1 kita juga oke di sini 1/1 kan, dan kalau turun lebih jauh lagi kita mau ukurnya ya pakai ini aja, nggak usah bingung-bingung. Fibo time frame besar aja teman-teman. Kalau semisal ini benar-benar koreksi loh ya, maksudnya benar-benar trennya ini dia akan koreksi turun cukup jauh lagi. Nah, di H1 ini ya ini terjauhnya 618. 50-2618 ini kan area yang cukup oke. Nextnya bisa mana sampai 61.8 ini. Seperti itu. Itu kalau break supportnya. Sudah download, tinggal cara mengaplikasikan. Nah, ini bos, mengaplikasikannya tadi bosnya buka yang di bagian navigator ini, ya, view navigator. Nah, terus betul. View navigator. Oke. Masuk ke indikator ya, di bagian market, stop outline, kita seret ke chart ini aja. Atau teman-teman double klik lah di chart yang terbuka ini. Double klik seperti ini bisa. Nanti tinggal di oke. Kan muncul. Contoh ya, ini saya hapus dulu indikator saya. Salah. Sorry teman-teman. Ini, stop outline saya hapus dulu. Nah, kita mau nerapinnya gimana caranya? Ini. Stop outline saya tarik ke chart seperti ini ya. Enggak saya pencet apa-apa. Ini udah default semua. Oke. Langsung muncul dia. Seperti itu. Udah kan simple ya di situ. Tuh. Kalau belum punya ya tinggal cari dulu di market lah ya. Tadi di market sebelah kanan bawah ini ya, market. Ini saya tandain. Ini di market situ. Fungsi stop outline itu untuk mengecek ketahanan modal di akun trading kita. Maksimalnya bisa menahan floating minus itu sampai di harga berapa.
Ya, equity kita tuh bisa bertahan sampai di harga berapa, teman-teman? Fungsinya seperti itu. Ini hanya bisa dipasang di MT5 atau MT4 versi desktop. Seperti itu ya. Jadi ketika stop out ini tercapai, ya transaksi kita akan close semua. Jadi ibaratnya udah akun trading kita ini nggak kuat menahan floating minus yang lebih besar. Seperti itu. Makanya kita penting untuk tahu stop out kita itu di harga berapa. Seperti itu ya. Semoga menjawab. Nah, kalau teman-teman tanya toolkit apa aja yang dipakai untuk full margin, saya spill dikit ya. Pertama ada stop outline. Nah, ini sambil saya show. Ada stop outline ini. Kemudian line profit loss. Nah, itu dua toolkit yang saya pakai. Stop outline untuk ngitung ketahanan modal kita sampai di harga berapa dengan lot kita sekarang, transaksi kita sekarang. Kemudian untuk line profit loss yang ngukur kita mau take profit di mana, kalau sampai di level harga tersebut profit kita berapa persen. Ini tinggal kita seret-seret aja nih. Nah, itu toolkit untuk full margin. Sebenarnya nggak hanya full margin sih, kita mau entry pun pakai itu juga cukup oke. Line profit loss juga banyak yang pakai, Bos Ade pakai, Bos Anton pakai, yang lainnya teman-teman juga banyak yang pakai. Seperti itu. Nah, oke ya. Nah, ini yang saya lihat, barusan saya lihat ada yang menarik juga teman-teman. Time frame M15, saya pakai chart baru yang tadi yang kosongan. Ketika ini memang close candle-nya seperti ini, ya bearish, tapi bentuk seperti ya mungkin doji. Kok doji apa namanya? Ya bener doji ya Bos Anton ya? Ini ya. Kalau misalkan Ya, betul. sini. Nah, untuk doji dia candle baru bearish nge-break ini. Itu konfirmasinya lebih oke lagi teman-teman. M15 scalping kita kombinasikan juga bisa. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini misalkan memang dia break yang sebelumnya ya jadi peluang buy. Cuman ya kita perhatikan lagi buy-nya ini, harganya ini apakah berhasil break resisten ini atau enggak. Kalau berhasil ya berarti berpotensi memang lanjut naik dulu sebelum koreksi lagi atau memang trennya berubah. Tapi kalau nggak berhasil naik, ya berarti memang masih ada tekanan yang cukup kuat untuk harga ini lanjut turun. Jadi tadi loh kita pantau harganya running profit, running minus kecil, running profit, running minus kecil seperti itu. Nggak apa-apa lah, kita pantau dulu lah. 30% tertinggi tadi running profitnya ya. Wah ini. Itu kalau dari saya ya. Semoga menjawab. Semoga take profit juga peluang kita siang hari ini. Udah jam 1 juga teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Dari Bos Anton. Iya, nggak kerasa. Udah jam 1 lewat ternyata ya. Iya, nggak kerasa kita tiap bahas gold, bahas full margin, mesti lama ini. Padahal kelihatannya simpel ya, kita ambilnya peluang analisa cepat, entry-nya cepat, pembahasannya lama. Gitu. Oke ya. Dari Bos Anton nih, ada yang mau ditambahkan nggak? Terakhir aja ya sebelum kita tutup ya, saya ingetin sekali lagi mumpung ini teman-teman masih ada yang standby. Nanti malam ada webinar buat teman-teman yang pengen tahu soal IE ya. Jadi jangan ketinggalan nanti malam jam 7. Kesempatan live trade biasa kita diganti dengan webinar khusus IE. Saya dan Bos Cahya akan membawakan webinarnya. Jadi silakan bergabung, ditunggu teman-teman yang kepo untuk penggunaan IE. Terkait gold, mungkin sampai hari Jumat goldnya akan cenderung slow respon atau mungkin pergerakannya akan cukup tenang dan lambat karena hari ini kan hari pertama Jackson Hole Symposium. Kalau nggak salah sampai Sabtu agendanya. Jadi mungkin market akan nunggu keputusan atau pidato dari kakek tercinta, kakek Powell. Yang mana mungkin kita akan tahu beritanya ya Sabtu pagi, kalau enggak ya mungkin Sabtu dini hari setelah jam 22 atau setelah jam 21 hari Jumat. Ya, mungkin seperti itu tambahan informasi dari saya. Semoga peluang ini, peluang margin terakhir ini yang diambil dari King Nico bisa berujung TP ya, yang Bitcoin tadi kita juga ambil peluangnya, harga masih di sekitaran harga entry, masih running profit tipis-tipis, semoga juga bisa berujung TP ya. Oke, kita akhiri, kami berdua pamit teman-teman, thank you kebersamaannya, sampai jumpa lagi di sesi live dan webinar berikutnya. NS Trade Consistent Anytime, Anywhere.